mengucapkan selamat sore dan salam. Bapak Ibu, kembali kita akan membangun ibadat keluarga di rumah kita masing-masing. Hari ini hari Selasa tanggal 17 November tahun 2020. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadat ini dengan sebuah pengakuan. Mari kita mengaku yang demikian. Kami bersekutu dalam keluarga kami masing-masing, hendak beribadah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 249, bait yang pertama dan 2. Serikat persaudaraan berdirilah teguh dan seterusnya. Nomor 249, bait yang pertama dan 2 Kidung Jemaat. Serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dipersilahkan kembali duduk. Kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan untuk bisa menjadi petunjuk hidup baru bagi kita semua. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang sudah berkenan mengumpulkan kami, anggota keluarga di rumah kami masing-masing hari ini dengan penuh sukacita. Hendak kami syukuri semua yang terjadi ini dalam membangun kesetiaan kepada Tuhan, termasuk selalu mencari kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita jadikan permenungan saat ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 18,
Yang demikian saya baca dalam perikopnya ditulis nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya ulangi ayat 16, 17, 18 yang demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, yang berharga harus dijaga sempurna. Itu adalah mahakarya. Demikianlah bunyi iklan dari salah satu produsen rokok. Dalam iklan tersebut dibeberkan cara memilih tembakau yang baik, cara memilih cengkeh yang baik, termasuk cara meramu untuk pengharum dan aroma tembakau yang berkualitas. Semua proses dibeberkan mulai awal hingga siap jual dan dikonsumsi. Termasuk ditunjukkan tangan-tangan yang terampil, tangan-tangan para ahlinya untuk meyakinkan bahwa produknya itu sungguh-sungguh berkualitas, bukan produk biasa, tetapi memang luar biasa. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dari ulasan yang dipaparkan sedemikian rupa, ada resep khusus yang tidak ditemukan di produk lain. Artinya oleh resep khusus itu dihasilkan cita rasa yang berbeda dengan kualitas yang sempurna. Resep tersebut adalah warisan leluhur yang terus dilestarikan. Sekalipun dianggap tradisional, tetapi justru itulah yang bisa menghasilkan produk dengan kualitas tinggi, dengan cita rasa tinggi. Barangkali seperti itulah Bapak Ibu yang menjadi pokok pikiran Paulus, jalan pikiran Paulus dalam isi suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Di bagian sebelumnya dijelaskan
bahwa jemaat Tesalonika itu seakan-akan menjadi spirit pelayanan Paulus. Betapa Paulus merasa bangga mendengar pertumbuhan iman jemaat Tesalonika. Dan itu sebabnya Paulus merasa perlu untuk selalu merawat, memelihara, supaya jemaat Tesalonika ini bisa terjaga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu resep yang harus dimiliki oleh sebuah jemaat atau pribadi Kristen, sebagaimana dipesankan Paulus kepada jemaat Tesalonika. Satu resep itu adalah memuat senantiasa bersukacita, tetaplah berdoa, dan selalu bersyukur dalam segala hal. 3 hal itu sesungguhnya bukan sebuah syarat untuk bisa disebut sebagai jemaat Kristen, tetapi itu adalah hakikat yang harus dimiliki. Ciri-ciri jemaat Kristen yang sejati adalah memiliki sukacita, ketekunan untuk berdoa, dan selalu bersyukur dalam segala hal. Senantiasa bersukacita artinya berusaha untuk menciptakan sukacita, bukan mencari sukacita. Jemaat yang sejati adalah jemaat yang selalu berusaha untuk menciptakan suasana sukacita bagi anggota-anggotanya. Bila itu disebut keluarga, juga keluarga yang selalu berusaha untuk menciptakan sukacita bagi keluarganya. Itu adalah jemaat Kristen atau keluarga Kristen. Yang berikutnya, tetaplah berdoa. Berdoa tidak hanya dilakukan saat situasi menghimpit, juga bukan hanya sekedar ketika suasana aman, baik waktu tenang maupun tidak, baik keadaannya maupun tidak baik keadaannya. Berdoa itu harus dilakukan secara kontinu. Tetaplah berdoa. Ciri-ciri jemaat Kristen adalah jemaat yang selalu berdoa untuk hidupnya. Keluarga Kristen adalah keluarga yang selalu berdoa. Baik jemaat maupun keluarga hanya semata-mata wahana untuk berdoa, membangun komunikasi yang baik antar sesama juga dengan Tuhan. Tetaplah berdoa. Jangan menunggu waktu. Berdoa perlu dilakukan secara kontinu. Yang ketiga, selalu bersyukur dalam segala hal. Ucapan syukur merupakan sebuah pengakuan atas pemberian yang baik. Orang yang selalu mengucap syukur, bahkan mengucap syukur dalam segala hal, berarti dia sedang punya pikiran positif, selalu menaruh harapan yang baik di balik segala peristiwa, baik suka maupun duka. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dengan selalu bersyukur dalam segala hal,
itu berarti dia sedang mengakui Tuhan senantiasa memberikan yang baik. Jemaat atau keluarga Kristen yang sejati adalah yang selalu bisa bersyukur dalam segala hal. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, bersyukurlah dalam segala hal. 3 hal itulah yang menjadi hakikat jemaat Kristen, hakikat keluarga Kristen. Itu bukan sebuah syarat untuk diusahakan, tetapi itu adalah hakikat untuk dipelihara dan dirawat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Baik Bapak Ibu, kita amini renungan di depan. Dengan bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 399. Kita nyanyikan 2 kali. Sekaligus untuk mengiringi kita menghimpun persembahan. 399 kita nyanyikan 2 kali. Bersukacitalah, bersukacitalah. Bersukacitalah, bersukacitalah, senantiasa, senantiasa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, bersukacitalah. Bersukacitalah, bersukacitalah, senantiasa, senantiasa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, bersukacitalah. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa syafaat. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sebagaimana melalui firman Tuhan hari ini kami harus dapat selalu bersyukur, senantiasa bersukacita dan tetap berdoa. Demikianlah kami akan terus belajar untuk senantiasa bersukacita, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Agar jemaat Tuhan, keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan, sungguh-sungguh dapat menciptakan kehendak Tuhan sebagaimana kami yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, sebagai ucapan syukur dalam ibadat kami hari ini, kami bawa persembahan kepada Tuhan, kami bawa sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan, di balik sukacita dan ucapan syukur kami hari ini, kami selalu ingat akan saudara-saudara kami yang saat ini masih bergumul dengan deraan penyakit dan berusaha untuk sembuh melalui pengobatan atau
bekerja sama dengan para medis. Sebagaimana Mbak Reni dan Ibu Diki, juga Ibu Yosep, Bapak Prapto, yang pasca pengobatan di rumah sakit, beliau-beliau ini sedang mencari pemulihan sempurna. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati. Demikian untuk Ibu Nafiani, Bapak Yakub Slamet, Bapak Pujiarso, Ibu Kartini Suwoyo, Ibu Kastina, Ibu Eti Pantom, Ibu Titi Mujiono. Tanpa putus-putusnya Tuhan selalu kami bawa di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Karena kami yakin hanya dari Tuhan datang pertolongan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Kami berdoa untuk anak-anak dan saudara-saudara kami yang punya pergumulan khusus. Mulai dari pergumulan sekolah, mencari pekerjaan, menanti datangnya teman yang sepadan, pasangan hidup, dan lain-lain. Tolong Tuhan, berkati semuanya dan teguhkan harapannya hanya kepada Tuhan. Kini kami selalu berdoa untuk kenyamanan hidup kami bersama yang saat ini masih terbelenggu oleh wabah COVID-19. Tolong Tuhan segera bebaskan kami, bangsa dan negeri kami ini. Hanya kepadamu kami menaruh harapan dan percaya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kami undang Bapak Ibu berdiri, kita bersama-sama akan mengakhiri ibadat kita hari ini. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 396, bait yang pertama saja untuk mengakhiri ibadat kita hari ini. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sopaku. Senantiasa bersukacitalah, tetap berdoa, dan bersyukurlah dalam segala hal. Itu adalah hakikat Kristen dan jemaat Kristen, bukan suatu syarat. Mari bersama-sama kita mundur dengan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus senantiasa bersekutu dan berkarya dalam kehidupan saudaraku semua hari ini kekal selamanya. Amin.
Demikian Bapak Ibu akhirnya mengucapkan selamat malam. Selamat berbagi dan berkumpul bersama keluarga masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.